lancarkanlah pelajaran kami pada hari ini ya Tuhan, hingga sampai akhirnya nanti ya Tuhan. Dan berikan kami juga selalu kesehatan dan kekuatan juga ya Tuhan, agar kami selalu kuat untuk belajar dan bisa juga ya Tuhan untuk mempelajari hal-hal yang harus kami pelajari ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga teman-teman kami, bagi mereka juga yang masih belum bisa ikut belajar, kiranya ya Tuhan, Engkau berkatilah mereka. Dan pada saat hari ini ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kenapa Pak? Oh iya. Ya, selamat pagi Novita. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Iya, sehat. Minggu lalu kemana? Senin lalu. Bapak tunggu-tunggu, lalu lupanya ganti nomor ya? Iya, kemarin itu lagi susah banget, Pak. Ternyata kartu saya yang kemarin itu udah nggak aktif lagi, jadi terpaksa ganti. Oke. Jadi akhirnya Novita ketinggalan pelajaran, yang lain sudah ini ya, sudah mengakhiri materi kerendahan hati. Sedangkan Novita belum kan materi kerendahan hati? Sudah atau belum? Oh, sudah kalau kerendahan hati, Pak. Sudah ya, tapi berarti mungkin Iya. itu setengah perjalanan ya berarti ya. Artinya teman-temannya Novita sudah selesai, tapi Novita baru setengah waktu itu. Oke, nggak apa-apa ya. Kita langsung saja di sini belajar tentang materi kerendahan hati. Ya, berarti waktu itu bacaan 1 Petrus ini dibaca ya. Betul? Iya. Oke. Untuk tugas yang Bapak kasih melalui wali kelas, ada yang mengalami kesulitan atau bisa aja? Kalau menurut saya sih, Pak, nggak ada yang susah karena semuanya sudah dipelajari. Oke, bagus. Ya. Siapa tahu ada yang bingung gitu, pertanyaannya kok membingungkan ya, kan bisa ditanyakan sekarang. Tidak ada berarti ya? Ini Pak yang ulangan harian yang tugasnya nomor 1. Itu menceritakan yang Matius itu lewat video atau ditulis di buku? Di situ petunjuknya apa? Ada nggak ditulis suruh video? Nggak ada kan? Ya nggak ada. Jadi kalau yang nomor 2 kan baru disuruh videokan kan? Ya. Nah itu. Jadi kemarin itu Bapak sudah menerima ya 1 orang yang masuk sudah mengirimkan video ke Bapak ya, namanya Weni. Mungkin Novita belum kenal ya, tapi Iya. itu teman saya, maksudnya sekelas kalian juga, bukan sekelas tapi lebih tepatnya satu jenjang juga, kelas 7. Ya, dia sudah mengirimkan videonya sama Bapak udah selesai. Nah, jadi kalau misalnya Novita memang sudah menguasai atau bisa menjawab nomor 2 itu, silakan aja dijawab lalu kirim videonya ke Bapak ya. Oh iya Pak. Tapi pastikan Nanti menguasai. saya kirim. Maksud Bapak gini, jangan sampai kita mengerjakan itu sebenarnya belum hafal gitu kan, tapi kita pakai baca teks, kan namanya di video ini kan nggak kelihatan kan. Maksudnya gini, misalnya contoh nih, Bapak Iya. menghadap ke layar, Bapak taruhlah tempel tulisan di sana kan bisa, benar nggak? Seolah-olah Iya. seolah-olah saya hafal gitu, padahal belum hafal. Nah, jadi pastikan kita memang hafal dulu, udah hafal baru divideokan. Oke. Jadi waktu itu Novita udah sampai ini ya, bagian dari pengertian kerendahan hati ini ya, yang berasal dari kata humus, humility itu ya. Saya ingat Bapak sih Iya. sudah itu. Ciri-ciri kerendahan hati sudah belum ya? Sudah Pak. Oh sudah juga, berarti udah lumayan banyak waktu itu ya. Berarti udah selesai juga mungkin jangan-jangan waktu itu ya. Oke, berarti kalau memang sudah, ini kita masuk ke sini aja no, karena Bapak anggap dari beberapa siswa yang kelas 7 Bapak lihat sih Novita ya yang paling respon, artinya memberikan jawaban itu sesuai dengan apa yang dipelajari gitu ya, tidak ngarang-ngarang begitu.
Karena ada teman-teman Novita itu jawab tuh, ya nggak salah sih, maksudnya menjawabnya mereka itu, maksudnya memang ada bagusnya juga, yang penting bisa menjawab gitu. Namun kadang-kadang jawaban yang mereka keluarkan tuh kayak ngarang begitu. Jadi jawabnya tuh ngarang. Jadi bapak bertanya, dari mana itu jawaban itu? Kok nggak sesuai dengan yang kita pelajari? Ya gitulah Pak. Kan kurang bagus ya. Jadi seolah-olah pelajaran kita tuh kayak nggak diserap gitu ya kan. Jadi kalau pelajaran nggak diserap kan ya sayang banget gitu kan. Kita menghabiskan kuota, menghabiskan waktu, hanya ngobrol tapi nggak ada yang diserap kan sayang banget. Jadi Bapak harap teman-teman yang lain juga bisa seperti Novita ya, saat ditanya jawabannya sesuai begitu. Oke, sekarang kita masuk pada materi solider terhadap teman dan sebelumnya Novita tahukah arti solider ini apa? Nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu ya. Bagus ya. Kalau udah tahu nanti pelajaran ini menjadi tidak menarik. Kenapa? Karena nggak tahu, ngapain belajar gitu kan? Tapi dengan tidak tahu bagus ya. Jadi mau cari tahu gitu. Apa sih maksudnya solider? Nah, ini pertama-tama ya buka dulu dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11, silahkan Novita untuk bacakan. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Dengan judul berikut, penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni. Dia hendak mendengar firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi
teman Simon," kata Yesus kepada Simon. "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Nah, itu ya. Jadi di situ ya dituliskan bahwa perikopnya penjala ikan menjadi penjala manusia. Apa hubungannya sama materi kita hari ini ya? Nah, kita akan gali lebih dalam ya. Kita lihat nih. Apa sih kira-kira hubungannya? Nah, pada pelajaran bab ini ya, atau bab 9 ini, solidar terhadap teman dan sahabat ini, penting ya. Kenapa penting? Karena semua orang pasti perlu teman. Nah, kita perlu teman nggak? Perlu. Kalau nggak perlu, baiknya hidup di hutan aja kali ya. Iya. Iyalah ya, pasti semua orang perlu. Jadi makanya solidaritas tadi yang kita bilang tadi ya, tapi walaupun belum ngerti artinya nggak apa-apa. Ini kita lihat pelan-pelan ya supaya dapat pengertiannya. Solidaritas itu ya ada pasti dalam persahabatan. Karena di sana ada sikap simpati, ya, ada sikap simpati, ada sikap bela rasa, terus ada sikap kesetiaan dan mengasihi. Jadi semua sikap itu menyatu dalam yang disebut solidaritas. Ya, ini dia. Ya, jadi ini ada syair lagu ya, Count on Me, yang dinyanyikan oleh Bruno Mars. Jadi Count on Me ini lagunya bagus ya, Bapak pernah dengar, cuma Bapak belum bisa menyanyikan, kenapa Bapak nggak lancar bahasa Inggrisnya. Ya. Jadi isinya itu tentang makna solidaritas ya dalam hubungan pertemanan dan persahabatan. Jadi berbela rasa, ya seperti seolah-olah apa yang dirasakan oleh Novita itu juga dirasakan oleh sahabat Novita. Itu juga sebaliknya, yang dirasakan sahabat Novita itu juga dirasakan oleh Novita. Nah, jadi sahabat itu ya tentunya adalah orang yang disebut yang bisa kita percaya ya untuk kita saling berbagi, untuk kita menyimpan rahasia ya. Nah, ya, siapa nih yang suka simpan-simpan rahasia? Ya kan, pasti kita simpannya di tempat sahabat kita yang kita tidak mau beritahukan kepada yang lain. Jadi kepada orang-orang terdekat lah intinya ya, bisa seperti keluarga. Kita merasa bahwa bahkan ada orang mengatakan sahabat rasa keluarga, keluarga rasa orang lain, keluarga rasa tetangga katanya. Saking apa namanya dekatnya sama sahabat, tapi sama keluarga sendiri enggak. Tapi Bapak harap ya Novita tidak seperti itu. Sahabat boleh rasa keluarga, keluarga ya lebih lagi, malah lebih dekat lagi. Karena kita nggak boleh dalam keluarga malah bermusuhan atau ada seperti jarak begitu. Nggak baik ya, itu berarti kehidupan kita nggak sehat. Jadi hubungan sama keluarga itu harus baik. Novita, ada nggak perselisihan dalam keluarga? Novita berselisih nggak sama keluarga? Enggak. Enggak ya, bagus. Jadi nggak boleh berselisih. Kalaupun misalnya berselisih, ayo diselesaikan. Bagaimana menyelesaikannya adalah dengan kita membawanya dalam kasih. Pokoknya apa-apa ya, kalau misalnya dibawa dalam kasih yang diajarkan Tuhan, pasti sebenarnya beres masalah. Kadang-kadang ego kita yang nggak bisa dikalahkan, makanya akhirnya kasihnya hilang. Nah, ada berbagai jenis pertemanan ya. Jadi ada berbagai jenis pertemanan. Jadi ada pertemanan itu yang hanya bersifat sebagai kenalan saja, ada yang kenal di jalan misalnya gitu ya, pas lagi mungkin kita lagi berolahraga atau mungkin kita lagi berenang. Nah, kalau di sini di mana berenangnya? Kalau olahraga mungkin ya misalnya naik sepeda atau jalan kaki ya, jalan santai. Kalau berenang nanti nyebur ke sungai aja dapatnya. Terus kenalan gitu kan. Oh suka olahraga di sini juga gitu kan. Misalnya kalau lari-lari pagi di lapangan sini ya, nanti ketemu sama orang nggak dikenal bisa berkenalan. Nah itu pertemanan yang hanya sekedar kenalan saja. Tapi ada juga orang yang memang bisa bersama kita sampai bahkan menghabiskan waktu.
ya menghabiskan waktu bersama, belajar bersama, bermain bersama, terus saling curhat. Untuk saat ini Novita ada nggak punya sahabat sampai sedekat ini, sampai bisa saling curhat? Ada nggak? Ada, Pak. Tapi sekarang udah balik lagi ke kampungnya. Oh, yang kemarin itu, yang antar Novita itu. Ya, itu udah kayak kakak sendiri. Oh, dia orangnya ya? Ya, Oh, iya. Siapa namanya? Lupa Bapak. Penti. Oh iya, itu dia. Iya. Kenapa dia balik? Dia ngapain di sana? Maksudnya belajar lagi? Kuliah atau apa? Mau rencananya sih mau nyambung kuliah kalau bisa. Oh, begitu. Makanya harus balik ya. Iya. Akhirnya sekarang mungkin komunikasinya melalui WhatsApp aja ya atau telepon. Iya. Tapi jangan sampai putus ya. Artinya jangan sampai putus persahabatannya. Karena itu bagus Iya. sekali dipertahankan untuk sama-sama saling membangun. Memang itu perlu ya. Nah, lain ceritanya kalau sahabat yang kita tempat saling curhat ini sahabat yang salah, maksudnya salah ini malah menjerumuskan kita, no. Ada itu sahabat yang kayak begitu. Jadi dia niatnya memang nggak nggak apa namanya nggak baik sama kita. Pengennya kita tuh hancur, ya tapi mengakunya sahabat, padahal menusuk dia dari belakang. Contoh misalnya dia menawarkan hal-hal yang tidak baik, misalnya dia menawarkan untuk Novita berbuat tindakan-tindakan yang negatif, itu bukan sahabat. Sahabat yang sebenarnya itu kan harusnya malah mengingatkan kalau misalnya kita mau melakukan hal yang jahat, dia ngingetin, kamu nggak boleh begitu. Nah, justru harusnya kayak gitu. Nah, ini tadi ya, tadi yang Novita ceritakan sudah nganggap kayak kakak gitu ya, karena cocok bertukar pikiran ya, cocok gitu. Setiap ngomong Iya. tuh cerita tuh apa aja nyambung ya. Jadi kayak ngerasanya tuh bukan orang lain lagi dia. Seolah-olah Iya. di dalam diri kita kayak seolah-olah dia tahu gitu semua. Jadi kalau misalnya kita cerita apa-apa, ya kamu tahu lah gitu kan. Seolah-olah dia tahu gitu. Ya karena memang cocok. Nah, ini ya. Jadi makna solidaritas, ya ini tidak usah kita bahas mengenai lagu ini karena bahasa Inggris. Nanti malah kepanjangan ya, apalagi waktu kita sangat singkat saja. Padahal kalau mau diterjemahkan sebenarnya bisa ya. Kita coba deh daripada mumpung apa namanya kita punya alat bantu ya, bentar. Mana ini? Kok nggak keluar nama teksnya? Nah ini dia teks. Jadi oke, oke. Kita lihat apa artinya sebenarnya. Sekarang kita masuk ke sini. Ya, kita lihat apa sih artinya Indonesia. Mana ya? Nggak bisa ya. Nggak berfungsi ya. Tip, tip, tip. Ini Inggris. Nah ini artinya ya. Jika Anda pernah menemukan diri Anda terjebak di tengah laut, aku akan berlayar mengelilingi dunia untuk menemukan Anda. Jika Anda pernah menemukan diri Anda tersesat dalam gelap dan Anda tidak dapat melihat, aku akan menjadi cahaya untuk membimbing Anda. Cari tahu apa yang kita berbuat dari apa yang kita panggil untuk membantu teman-teman yang membutuhkan. Anda dapat mengandalkan saya. Aku akan berada di sana. Aku akan tahu kapan aku membutuhkannya. Aku bisa mengandalkanmu. Seperti ini mungkin hitungan dalam lagunya ya. Dan Anda akan berada di sana karena itulah yang teman-teman seharusnya lakukan. Nah, begitu ya.
Kita lihat lagi terjemahan selanjutnya. Nah, ini dia. Jika Anda melemparkan dan Anda berbalik, Anda tidak bisa tertidur. Aku akan menyanyikan lagu di sampingmu. Dan jika Anda pernah lupa betapa berartinya Anda bagi saya, setiap hari saya akan mengingatkan Anda. Cari tahu apa yang kita perbuat. Jadi ini diulangi lagi ya kata-kata tadi. Anda akan selalu memiliki bahu saya ketika Anda menangis. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Tidak pernah mengucapkan selamat tinggal. Nah, jadi dia menggambarkan di sini betapa dekatnya ya sebuah persahabatan itu, sehingga seolah-olah mereka itu menyatu begitu satu sama lain. Nah, ini yang ditunjukkan oleh dari lirik lagu ini ya. Nah, tidak semua ya, Not ya. Pertemanan dan persahabatan itu berjalan baik. Kadang bisa terjadi pertengkaran. Betul seperti itu? Iya, betul. Tapi habis itu nanti rujuk lagi ya, karena nggak tahan lama-lama marahan. Ya, kalau lama-lama rasanya malah gelisah, aduh, hanya dia sahabatku yang paling baik. Rasanya marah lama-lama, aku udah minta maaf duluan gitu kan. Kadang-kadang kan gengsinya aja tuh yang bikin kita nggak mau minta maaf. Rasa gengsi gitu. Harusnya dia dong, kan dia yang salah. Gitu. Kalau nggak mau. Nah, ini yang tadi udah kita baca ya dalam Lukas tadi. Ini belajar dari sana kita, Yesus dan sahabat-sahabat. Melakukan hal bersama merupakan hal yang terbaik ya. Misalnya terkadang kalau misalnya kita bicara dengan sahabat melalui handphone berlama-lama sampai membuat bosan orang di rumah. Kamu pergi bersepeda bersama, belajar bersama, mengerjakan pekerjaan rumah bersama, pokoknya sama-sama lah. Nah, Yesus ya juga adalah sahabat sejati bagi kita, ya, kita murid-muridnya. Jadi kalau misalnya kita menjadikan Yesus itu sahabat, itu jauh lebih pas ya begitu ya. Kenapa jadi lebih pas? Karena memang Tuhan mengajarkan bahwa dia katakan kita ya sahabat bagi Tuhan. Jadi kita bukan lagi hamba, tapi kita disebut sebagai sahabat. Luar biasa nih ya. Nok, dijadikan sahabat sama Tuhan gitu. Kalau misalnya kita sahabatan sama manusia aja, kan udah biasa tuh, udah sering gitu. Siapapun pasti punya. Tapi kalau bisa sahabatan sama Tuhan, ini luar biasa. Dan kalau sampai kita bisa melakukan itu, ini hebat banget orang. Artinya dia sanggup untuk terus terhubung sama Tuhan. Nah akhirnya ya Yesus juga akan peduli ya karena memang dia peduli, tapi terkadang kita yang menolak gitu tawaran Tuhan. Seperti yang kita baca tadi kan, bahwa saat itu mereka lagi nyari lagi nyari ikan ya waktu itu ya, si Simon. Terus mereka bilang, sepanjang malam guru kami ini udah nyari ikan, tadi bacanya gitu kan, walaupun kalimatnya bapak ubah-ubah dikit. Ya kesimpulannya kayak gitulah. Jadi guru, kami ini loh sepanjang malam udah nyari ikan, kami ini loh nelayan, kami ini bukan orang baru belajar menjala ikan loh. Lalu kata Tuhan Yesus, ayo tebarkan aja jalamu. Lalu kata Petrus, ya udahlah, karena engkau yang menyuruhnya, ayolah kami tebarkan. Lalu ditebarkan. Pas ditebarkan, apa yang terjadi? Tiba-tiba mereka sampai mendapatkan ikan yang banyak sekali. Bukan ikan yang besar ya, tapi ikan yang banyak sekali. Jumlahnya besar katanya. Sampai-sampai jalan mereka bukan hampir ya, mulai koyak dikatakan. Nah, berarti dari situ kita lihat ada timbal balik ya. Jadi sahabat itu bukan hanya saya aja yang mau didengerin. Misalnya Novita nih ceritakan curhat sama sahabatnya. Dengerin aku. Aku tadi habis marahan sama teman sekelas. Apa dia ngata-ngatain aku. Terus si sahabatnya Novita bilang, saya si Penti tadi ya, nggak boleh marah-marah kayak gitu. Kamu harus berdamai sama dia. Lalu Novita bilang,
Enak aja, pokoknya enggak lah. Terus Penti mau cerita juga, misalnya kan, aku juga punya cerita nih, soalnya aku kan nih rencananya mau kuliah nih. Lalu Novita memotong, diam dulu dong, dengerin cerita aku aja. Ini kan namanya egois ya, maunya didengerin Iya. aja. Tapi giliran sahabat kita mau cerita, malah kita bilang, jangan, pokoknya dengerin cerita aku aja. Kita akhirnya nggak mau peduli sama orang lain, maksudnya sahabat kita itu. Nah, apa yang dilakukan oleh si Simon Petrus tadi itu menggambarkan dia tetap gitu ya, artinya sebagai bentuk solidaritas, maka dia mau aja dengarkan apa kata Yesus, padahal sepanjang malam udah berjalan, tapi karena yang nyuruh itu sahabatnya, ya kan, karena yang nyuruh ini adalah sahabatnya, artinya Petrus menghormati dia, segan sama dia, sama juga Novita ya, menghormati Penti tadi, menganggap dia sebagai seorang kakak yang baik. Itu adalah artinya kita mau menerima nasihat, masukan dari dia. Jadi jangan kita melulu menganggap bahwa pendapat kita aja yang benar. Seandainya Petrus tadi merasa bahwa pendapatnya yang benar, pasti dia menolak apa yang dianjurkan sama Yesus. Pasti dia bilang, enggak lah, orang sepanjang malam sudah nebarkan jala kok. Enggak mau. Pas sudah dilakukannya, wah dia baru lihat kuasa Tuhan terjadi, nyata. Kita juga dengan kehidupan kita ya, no? Kalau kita mau diberkati sama Tuhan, maka kita harus dengar-dengar apa yang diberikan sama kita ya oleh Tuhan Yesus, baik juga orang lain di sekitar kita ya, hal-hal yang baik yang diberikan orang lain, disampaikan orang lain, kita mau untuk melakukannya dengan setia. Nah, ini ada sebuah kejadian ya waktu itu, yaitu murid-muridnya, murid-murid Tuhan memetik gandum pada hari apa? Hari Sabat. Iya, menurut adat Yahudi, hari Sabat itu kenapa sih? Ada apa sih di hari Sabat itu? Nah, kita tahu nggak? Kemarin ada sih diceritain, tapi udah lupa. Oke, kalau udah diceritain tapi lupa, diingatkan lagi nih. Jadi hari Sabat itu adalah di mana semua orang Yahudi itu nggak boleh kerja ya. Nih, semua orang Yahudi nggak boleh kerja. Jadi itu arti hari Sabat. Ya, hari Sabat itu nggak boleh ngapa-ngapain. Pokoknya diam aja. Nggak boleh ngapa-ngapain. Nah, tapi rupanya waktu itu murid-murid Tuhan malah memetik gandum. Berarti kan mereka bekerja. Iya, mereka bekerja dan ini melanggar peraturan Yahudi ya. Aturan yang dibikin oleh orang Yahudi. Mereka marah. Orang-orang Farisi mengecam. Ya dikatakan orang-orang Farisi mengecam murid-murid Yesus. Mengecam itu mungkin ngata-ngatain gitu ya. Dasar murid-muridnya Yesus ini nggak tahu hari Sabat, malah metik gandum, nggak tahu malu, misalnya gitu ya, dan ngata-ngatain yang lain. Namun, ya Yesus artinya menunjukkan apa tadi? Solidaritasnya bagi murid-muridnya dengan membela mereka dari serangan orang-orang Farisi. Kenapa? Karena Yesus punya dasar. Ya, dasarnya apa? Ada di dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa setiap orang ya yang memiliki gandum itu boleh mengambil gandumnya, namun tidak boleh membawa pulang. Ya, boleh memetik, tapi tidak boleh membawa pulang. Apalagi yang dilakukan mereka ini adalah pada saat mereka merasa lapar. Jadi Yesus mengatakan, masakan kamu membiarkan orang mati kelaparan gara-gara hari itu hari Sabat. Coba misalnya contoh ya, hari ini hari Sabat nih contoh Novita. Novita hari Sabat otomatis nggak boleh ngapa-ngapain, nge-zoom juga nggak boleh, ya nge-zoom juga nggak boleh. Pokoknya diam aja, bermeditasi. Padahal perut Novita lapar nih, dan kebetulan Novita juga lagi lemah tubuhnya, otomatis harus makan kan, ada asupan gitu, cairan paling nggak masuk, minuman. Tapi karena ini hari Sabat, suruh diam. Apa yang terjadi seharian hari Sabat itu Novita nggak ngapa-ngapain, bisa kolaps, bahkan bisa mengakibatkan meninggal dunia. Nah, ini ngeri sekali ya. Jadi hari Sabat itu seharusnya tidak boleh diartikan kaku. Kaku itu maksudnya harga mati, pokoknya nggak boleh ngapa-ngapain.
contoh nih lagi supaya lebih jelas, lupa kasih contoh. Misalnya Novita lagi jalan ya. Kok lagi jalan? Maksudnya lagi hari Sabat. Lagi nggak ngapa-ngapain, diam aja di situ. Tiba-tiba Ibu Pendeta Sela jatuh misalnya ya, terpleset misalnya di kamar mandi. Lalu berteriak minta tolong sama Novita. Novita tolong. Tapi nggak bisa bergerak. Ini apa namanya, Bu Pendeta, karena apa? Memang kakinya terkilir. Novita kan lalu berpikir, ini kan hari Sabat, nggak boleh ngapa-ngapain, ya diam aja. Masa bisa begitu? Padahal udah dimintai tolong. Novita, tolong, ini sakit sekali kaki. Mohon maaf Bu Pendeta, saya lagi hari Sabat. Bisa begitu ya. Jadi hari Sabat itu nggak boleh diartikan secara kaku begitu. Ya, saat kita harus menolong ya tolong. Saat kita harus melakukan sesuatu ya lakukan gitu. Jadi inilah kesalahan para orang-orang Farisi tadi mengartikan hari Sabat. Padahal maksud Tuhan mengatakan hari Sabat itu adalah hari beristirahat. Artinya hari di mana kamu bisa memberkati pekerjaan-pekerjaan selama seminggu tadi. Ingat kan hari ketujuh ya Tuhan memberkati ciptaannya ya. Karena hari keenam itu adalah hari terakhir Tuhan menciptakan segala sesuatunya, termasuk menciptakan manusia. Dan hari ketujuh Tuhan menguduskan ciptaan. Maksudnya Tuhan hari Sabat itu adalah hari di mana kita mengkhususkan diri untuk mencari Tuhan, ya, menyembah Tuhan. Tapi bukan lantas nggak ngapa-ngapain. Nah ini salahnya di situ mereka orang Farisi. Inilah yang Tuhan Yesus bela ya dari murid-muridnya karena dikecam gara-gara cuma memetik gandum. Padahal waktu itu memang mereka lagi lapar. Oke, nah tapi ya Tuhan Yesus tidak hanya membela loh ya, tidak hanya membela, tapi juga Tuhan mau menegur. Jadi Novita juga ya kalau misalnya sahabat Novita itu salah ya, misalnya Kak Penti bikin kesalahan katakanlah ya dia misalnya tiba-tiba memiliki hubungan berpacaran gitu ya sama orang yang nggak percaya sama Tuhan Yesus, Novita bisa tegur ya, menegur, mengingatkan begitu. Kak, janganlah. Kalau ada yang seiman, Kak, kenapa harus yang lain? Kenapa harus orang lain yang nggak percaya Yesus? Nanti kakak dibawa ke sana, lalu akhirnya kakak kehilangan keselamatan, gitu ya. Jadi artinya kita bisa gitu mengingatkan, jangan hanya cuma memuji terus ya, misalnya ketahui itu salah ya jangan melulu dipuji, justru malah harus diingatkan. Jadi inilah rasa yang saya disebut tadi solidaritas. Jadi arti dari solidaritas itu ya, kalau disimpelkan ya artinya peduli. Itu artinya peduli. Kita tuh peduli sama sahabat kita, sama orang yang kita anggap dia sahabat dekat sama kita. Itu namanya solidaritas. Kata simpelnya itu. Sebenarnya bahasanya panjang ya solidaritas itu. Namun lebih simpelnya adalah kepedulian atau peduli. Nah, jadi ini ya yang dilakukan oleh Tuhan sama murid-muridnya. Jadi solidaritas yang benar adalah harus ya kita berani menegur sahabat kita, juga harus berani membela nih, berdiri di pihak mereka saat mereka perlu dukungan ya. Jadi jangan cuma taunya nyalahin melulu, tidak. Tapi bisa membela, tapi bisa juga menegur. Ini hal-hal yang disebut sebagai solidaritas yang benar. Nah, itu ya. Kita harus lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia tidak hanya melulu menyalahkan aja, tidak. Tapi Tuhan Yesus juga membela. Tapi terkadang kalau murid-muridnya salah, Tuhan Yesus juga tegur ya. Karena waktu itu kasusnya apa yang dilakukan oleh murid-muridnya ya. Waktu itu mereka bertengkar mengenai siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu ditegur sama Tuhan. Kalian itu kalau mau menjadi yang terbesar harus mau jadi hamba. Barang siapa yang menjadi hamba maka ia akan ditinggikan ya, artinya memulai dari perkara yang kecil maka dia akan mendapatkan perkara yang besar, percayakan perkara yang besar. Nah ini ya, jadi kita kepada sahabat itu harus memiliki solidaritas yang dilandasi oleh kasih dan penghargaan. Jadi juga ada kasih yang tulus tanpa mengharap imbalan. Jadi sama teman itu enggak, misalnya ya, saya Kak Peti minta tolong sama Novita, Nov,
tolong dong Nop, ini Nop, kamu bisa nggak carikan di situ apa namanya, nanti di aku kayaknya ketinggalan itu kemarin apa nih namanya gelangku di situ, tolong dong carikan, kalau ketemu nanti kan aku tahu kalau gelangnya rupanya tertinggal di rumah situ Nop. Lalu kita bilang Wani Piro, tahu nggak arti Wani Piro? Enggak Nggak tahu. tahu ya. Nggak tahu ya, mungkin baru dengar ya. Wani Piro itu artinya berapa berani membayar gitu loh. Artinya kan kita hitung-hitungan ya sama sahabat kita. Kita bilang berapa berani membayar. Waduh, masa sama sahabat kayak begitu ya hitung-hitungan. Ini namanya kita mengharapkan imbalan. Padahal dalam persahabatan atau solidaritas itu harus tulus. Ya. Tidak boleh mengharapkan imbalan. Oke, sampai di situ ada yang ditanyakan, no? Ada yang tidak ada yang tidak mengerti? Oke, tidak ada ya. Oke, jadi seperti itu ya yang disebut tadi solidaritas. Jadi solidaritas itu lebih kepada wujud kepedulian. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan pada Novita, apa sih arti solidaritas? Wujud kepedulian atau kepedulian saja ya, itu juga benar. Jadi kepedulian kita terhadap teman atau sahabat kita untuk menunjukkan apa namanya benar atau salah, atau kita bisa berdiri ya di sisi dia saat dia memerlukan dukungan, atau saat misalnya dia melakukan kesalahan kita patut menegur dia, mengingatkan dia kalau dia dalam keadaan salah ya, sehingga jangan sampai dia nanti mengalami hal yang lebih buruk ya, itu dia. Coba ini ya, ini bukan apa namanya, bukan soal tapi lebih tepatnya pertanyaan langsung ke Novita. Coba menurut Novita nih, apa sih yang Novita inginkan dari seorang sahabat untuk dapat Novita lakukan bagi dia gitu, buat dia gitu. Apa sih yang diinginkan dari seorang sahabat itu? Dor. Apa coba yang diinginkan dari seorang sahabat? Misalnya saya pengennya dia itu harusnya orangnya jangan bawel misalnya, ya, atau apalah gitu. Coba. Pengennya itu kalau kayak misalnya saya sama Penti tadi yang lagi jauhan. Ya. Nah, saya pengennya walaupun jauhan itu harus tetap saling memperhatikan begitu ya. ya. Oke, ya. Jadi saling mengingatkan, terus komunikasi tetap terjalin lah ya. Tapi kenyataannya sekarang kayak gitu atau enggak? Kayak gitu sih, Pak. Oh, bagus. Ya, berarti masih bisa menjalin komunikasi dengan baik. Siapa tahu karena jarak, lalu akhirnya udah nggak peduli lagi gitu ya. Kayak ngerasa, udahlah kita udah jauhan juga kok. Kamu, aku gitu. Nah ini kan sayang sekali ya, persahabatan itu akhirnya harus apa namanya, harus selesai karena jarak. Ya boleh long distance, tapi seharusnya tetap dekat. Ya. Jadi walaupun jauh di mata, tapi dekat di hati. Ah, nih di hati. Ya. Jadi itu yang bagus ya. Jadi bukan hanya orang berpacaran yang seperti itu ya. Persahabatan juga bisa dibuat seperti itu. Ya walaupun jauh, rasanya jauh, memang jauh, tapi kita tuh rasanya dekat, tetap dekat, erat gitu. Kenapa? Karena tetap
menjalin komunikasi dengan baik. Nah, itu ya. Jadi kalau ini kira-kira pengalamannya Novita ya waktu awal-awal membangun pertemanan itu gimana sih? Jadi bisa akrab sama dia itu gimana awal-awalnya? Awal pertama dia datang itu, saya tuh berpikir duluan, orangnya tuh kayak gimana sih? Gimana nanti kalau saya itu jadi takut sama dia atau saya malu atau dia itu orangnya cuek. Awalnya saya berpikir seperti itu. Iya, iya. Dan ternyata lama kelamaan ya saling menyapa dulu, saling ngajak berbicara walaupun masih malu. Tapi kalau sudah agak lama, nah saya sudah tahu sikapnya itu seperti apa dan barulah diajak jadi sahabat. Ketemunya di mana? Ketemunya ya di rumahnya di Oh, pastari ini, Pak. tadi pastor Bapak kira bawaan dari sana waktu di Kalteng gitu enggak ya? Karena itu kakaknya itu tikar di sini, Pak. Jadi Pikaris. dia itu Oh. Kakaknya ngantar Penti ini laptop kakaknya. Pikaris di sini. Iya, tapi Oh, sebentar lagi mau selesai. siapa? Pikaris Peniati. Oh, oke oke. Sebentar lagi mau selesai dan harus kembali lagi ke Kalteng ya. Ya, nah Hmm. jadi ya ampun, nggak ada teman lagi kalau semuanya udah pergi. Iya ya, jadi rasanya kayak kehilangan ya. Ya itu namanya Iya. kalau sudah rasa dekat itu memang seperti itu. Akhirnya mungkin semangat pun juga adalah kurang gitu ya. Nah, Hmm. jadi Bapak harap sih ya, walaupun tadi terasa ya kehilangan itu, maksudnya jarak tadi ya, tapi tidak apa-apa. Justru semakin dari situ Novita itu ya semakin kelihatan gitu loh, apakah Novita itu memiliki rasa solidaritas atau tidak. Iya betul. Justru dengan jarak itu kayak diuji gitu loh persahabatan kalian. Iya nggak? Kalau misalnya kalian deket terus ya, baik terus nggak tahu, sama-sama nggak tahu, maksudnya dia ini sebenarnya orangnya loyal nggak sih atau setia nggak sih sama aku gitu. Tapi dengan jarak ketahuan gitu loh. Pas kita ketemu teman yang baru, lalu kita cuek sama teman yang lama, akhirnya teman tahu. Oh benar kan? Dia orangnya nggak setia. Buktinya lihat, mentang-mentang dapat teman baru, lalu aku dilupakan. Nah ini nanti kelihatannya di situ. Tapi walaupun jauh, tapi tetap bisa intens. Ya maksudnya tetap nanyain kabar. Gimana? Sekarang lagi ngapain? Terus yang di sana juga nyambutnya dengan baik. Ya. Ini lagi asik makan ini nih, pisang goreng misalnya kan. Kamu di situ ngapain? Aku di sini lagi melamun aja nih. Soalnya nggak ada kamu di sini, nggak rame. Nah, bisa gitu kan. Tapi intinya ada eh, komunikasi. Itu jadi kelihatan diuji gitu. Kalau misalnya kalian apa namanya mungkin bisa nanti ketemu lagi kan rasanya itu ya kayak semangatnya itu langsung muncul gitu ya. Artinya justru dengan jarak ini pas ketemu itu rasanya waktu untuk bertemu itu rasanya berkualitas sekali. Nah itu sih ya. Jadi ada hal-hal positif memang dari apa yang kita alami walaupun dipisahkan oleh jarak. Terus beberapa juga akan kembali ke Kalimantan Tengah. Tapi kiranya itu tidak mengurangi sukacita Novita ya. Kenapa? Karena memang kita harus menjadikan yang pertama ya penghibur kita atau penguat kita adalah Tuhan Yesus. Nah, itu yang harus kita apa namanya selami. Jadi saat kita merasa bahwa Yesus mengasihi kita, maka kita juga bisa tetap bisa mengasihi sahabat kita yang jauh jaraknya. Itu yang memberikan kita kekuatan. Jadi tetap terhibur. Karena apa? Ya itu tadi manusia itu sifatnya terbatas ya. Dia kan raga tuh, ya raga. Dia misalnya pergi kemana, ke sana, otomatis kita nggak bisa melihat dia gitu. Pun kalau melihat misalnya lewat handphone aja, video call. Tapi kalau Tuhan itu bisa dirasakan dimanapun. Mau kita mau keluar negeri kah, ya, mau ke kutub utara kah, tetap bisa ngerasain Tuhan hadir.
Ini makanya kalau jadikan Tuhan Yesus sahabat yang nomor satu, ini nggak akan tergantikan ya, sama apapun juga. Ini luar biasanya ya. Makanya Yesus mengajarkan kita untuk kita bisa bersolidaritas dengan Tuhan, tetap bangun hubungan dengan Tuhan melalui doa ya. Dan Yesus juga akan selalu memperhatikan apa yang menjadi perasaan-perasaan kita. Kalau kita lagi rasa sedih, Tuhan akan hiburkan. Entah kenapa nanti tiba-tiba muncul damai sejahtera. Saat lagi merasa sendiri, tiba-tiba nggak lagi merasa sendiri. Itu pekerjaan Roh Kudus. Itu dia. Jadi hal-hal itulah yang harus kita mulai bangun ya. Jadi tadi Novita bagus ya membangunnya sama persahabatan temannya tadi, sama si Penti tadi ya, bagus. Awalnya merasa ragu, tapi rupanya orangnya asik ya. Klop. Nah, begitu juga saat kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita tidak perlu ragu ya bahwa Tuhan itu pasti sudah yang terbaik. Oke, di sini ada doa ya. Doa solidaritas untuk sahabat. Tapi ini nanti aja ya. Ini nanti rencananya mungkin untuk tugas-tugas yang selanjutnya. Doa untuk sahabat. Kenapa? Karena sekarang ini hanya khusus kita belajar materi saja supaya jangan tumpuk di kepala ya. Nanti pusing. Kalau misalnya pas lagi materi dikasih tugas, kasihan. Oke ya, mungkin itu saja. Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, Bapak minta tolong nih rangkumannya dibacakan. Silakan. Teman dan sahabat adalah orang-orang yang selalu berada dekat dengan kita. Mereka hadir dalam suka dan duka. Pertemanan membuat kita merasa hidup lebih berarti, terutama ketika kita dapat saling tolong-menolong dan mewujudkan solidaritas dalam berbagai bentuk tindakan nyata. Yesus Kristus telah memberikan teladan bagaimana Ia mengasihi sahabat-sahabatnya. Yesus menunjukkan solidaritas pada teman dan sahabatnya dengan cara selalu ada untuk mereka. Tetapi Ia juga menegur mereka ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak benar. Sikap Yesus dalam perlakukan teman dan sahabatnya dapat kita teladani. Iya, ya oke. Jadi itu ya, kita harus mengikuti teladan Yesus tadi dengan apa perhatian yang baik, dengan membela, namun kalau saat salah juga berani menegur. Oke ya, itu saja. Silakan Novita tutup dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat-Mu dan juga kemurahan-Mu pada hari ini. Pelajaran kami sudah berakhir dan sudah berlancar dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, pada saat hari ini kami masih belajar dengan baik ya Tuhan. Walaupun kami masih belum bisa bertemu, tetapi kasih-Mu ya Tuhan selalu ada untuk kami. Dan terima kasih ya Tuhan atas semua yang Engkau berikan kepada kami. Dan ya Tuhan, berikanlah kami selalu kesehatan dan kekuatan. Bagi teman-teman kami juga ya Tuhan, berikanlah mereka juga selalu kesehatan ya Tuhan, agar kami bisa belajar lagi bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih Novita. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.